kembali lagi bersama kami kelompok 10. Dalam kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskus dan analisis kami mengenai dana alokasi umum. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengasuh kami yaitu Miss Ulpatika Saputri yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskus dan juga analisis kami mengenai materi dana alokasi umum. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri dalam mempresentasikan hasil diskusi ini. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Saudari Dita Patricia Sonda, yang juga sebagai presentator pada kesempatan kali ini. Dalam materi kali ini, kami membagi 6 pokok bahasan yang akan kita kulik secara dalam, yaitu mengenai 1. Pengertian dana alokasi umum. Yang kedua, tujuan daripada dana alokasi umum. Yang ketiga, data-data yang digunakan untuk menghitung dana alokasi umum. Yang keempat, rumus-rumus apa saja sih yang digunakan dalam perhitungan dana alokasi umum. Yang terakhir yaitu yang kelima, analisis mengenai dana alokasi umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Baiklah, mengenai pengertian dana alokasi umum dalam pokok bahasan yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Apa sih dana alokasi umum itu sendiri? Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat block grant sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Dana alokasi umum dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Mengenai materi selanjutnya yaitu tujuan daripada dana alokasi umum akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dita Patricia Sonda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Madri atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari dana alokasi umum, yaitu dana alokasi umum dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tujuan daripada dana alokasi umum. Sepertinya para audiens sudah mengerti ya, teman-teman sekalian, mengenai tujuan dan juga pengertian daripada dana alokasi umum itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data-data apa saja sih yang digunakan dalam menghitung dana alokasi umum. Yang pertama yaitu data kebutuhan fiskal. Adapun data kebutuhan fiskal ini terdiri atas 5 teman-teman sekalian. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, luas wilayah. Yang ketiga yaitu IKK. Yang keempat, PDRB per kapita. Yang kelima yaitu IPM. Yang kedua yaitu data kapasitas fiskal. Data kapasitas fiskal ini terdiri atas 3 sum. Yang pertama, PAD atau pendapatan asli daerah. Yang kedua yaitu DBH SDA atau dana bagi hasil sumber daya alam. Yang ketiga yaitu DBH pajak. Yang ketiga yaitu data yang digunakan dalam menghitung DAU adalah formula DAU itu sendiri, yang terdiri dari atas 2 komponen. Yang pertama, alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji pegawai negeri sipil daerah. Yang kedua yaitu celah fiskal yang merupakan selisih dari KBF atau kebutuhan fiskal dengan KPF atau kapasitas fiskal. Baiklah teman-teman sekalian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Dita Patricia Sonda. Kepadanya saya persilakan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tentang data-data menghitung dana alokasi umum, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus untuk menghitung dana alokasi umum. Yang pertama yaitu DAU alokasi dasar ditambah celah fiskal. Yang kedua CF kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal. Yang ketiga yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu IF ditambah IW ditambah IKK ditambah IPM dan ditambah IPDRB lalu dikali TBR. Yang
4 yaitu PAD ditambah DBH SDA dan ditambah DBH pajak. Nah, itulah teman-teman sekalian, nampaknya kita sudah mengetahui ya secara teori mengenai pengertian, tujuan, rumus, dan juga data dalam menghitung dana alokasi umum itu sendiri. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan pokok bahasan yang kelima, yaitu mengenai analisis dana alokasi umum dalam kurun 5 tahun terakhir, khususnya di Indonesia dalam 34 provinsi. Pada kesempatan kali ini, untuk menjelaskan dana pada tahun 2017 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Dita Patricia Sonda. Kepadanya dipersilakan. Nah, baiklah, di sini dapat kita lihat pada diagram dana alokasi umum pada 2017 menunjukkan bahwasannya penerimaan dana alokasi umum tertinggi yaitu jatuh pada Provinsi Jawa Timur yang kami beri stabilo berwarna coklat, dapat dilihat di slide, yaitu sekitar 3,5 triliun. Dan juga untuk dana alokasi umum terendah yaitu jatuh pada Provinsi Kalimantan Timur dengan penerimaan dana alokasi umum yaitu sekitar 642 miliar. Pada tahun 2017 ada 3 provinsi penerima DAU terbesar, yaitu yang pertama Provinsi Jawa Timur, yang kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat. Adapun 3 provinsi penerima DAU terendah jatuh pada Provinsi Kalimantan Timur, yang kedua yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang ketiga yaitu Provinsi Gorontalo. Yang mana pada Provinsi Kalimantan Timur tadi telah kami jelaskan sebelumnya yaitu sebesar 642 miliar. Pada tahun 2017 ada pun yang mempengaruhi rendahnya penerimaan dana alokasi umum Kalimantan Timur, yaitu dipengaruhi oleh PAD dan DBH-nya, DBH pajak dan DBH SDA dan lain sebagainya. Adapun PAD Kalimantan Timur yaitu sebesar 4 triliun, 4, triliun DBH-nya dan 1,1 triliun DBH pajaknya sebesar 699 miliar dan faktor lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai dana alokasi umum yang telah kami kelompokkan dalam top 3 pada tahun 2017, yaitu top 3 penerima dana alokasi umum terendah dan juga top 3 penerima dana alokasi umum tertinggi. Nampaknya tidak jauh berbeda teman-teman sekalian, pada tahun 2017 mengidentifikasi sama halnya atau bersifat homogen terhadap tahun 2018. Pada tahun 2018, penerima dana alokasi umum tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Jawa Timur, yang mana Provinsi Jawa Timur ini menerima dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum sebesar 3,8 triliun. Untuk dana alokasi umum terendah masih dipegang oleh Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Provinsi Kalimantan Timur ini menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 767 miliar. Pada tahun 2018 juga terdapat 3 provinsi penerima dana alokasi umum tertinggi. Sama saja seperti pada tahun 2017, penerima dana alokasi umum tertinggi jatuh pada Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kedua yaitu dipegang oleh Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga yaitu dipegang oleh Provinsi Jawa Barat. Untuk top 3 terendah penerima dana alokasi umum, yang pertama yaitu Provinsi Kalimantan Timur, yang kedua yaitu Provinsi Gorontalo, dan yang ketiga yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Adapun PAD, DBH SDA, dan DBH pajak dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,8 triliun. Bukankah cukup besar teman-teman sekalian? Dan juga DBH SDA pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 2,3 triliun. Sedangkan untuk DBH atau dana bagi hasil pajak pada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 itu sebesar 599 miliar. Untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 PAD berjumlah 18,531 triliun. Untuk DBH SDA yaitu sebesar 1,2 triliun. Untuk DBH pajak sebesar 932 miliar. Ini mengidentifikasi bahwasanya PAD, DBH pajak dan juga DBH SDA merupakan salah satu indikator dalam penentuan dana alokasi umum itu sendiri dari pemerintah pusat, dan banyak faktor-faktor lain sebagainya, mulai dari jumlah penduduk, indeks wilayah dan lain sebagainya.
Untuk penjelasan selanjutnya mengenai kondisi atau analisis dana alokasi umum pada tahun 2019 akan disampaikan oleh rekan saya Dita Petricia Sonda. Padanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan top 3 DAU tertinggi pada tahun 2019. Yang pertama yaitu jatuh kepada Jawa Timur sebesar 3,9 triliun. Yang kedua yaitu Jawa Tengah sebesar 3,7 triliun. Yang ketiga yaitu Jawa Barat sebesar 3,2 triliun. Adapun DAU terendah pada tahun 2019 jatuh kepada Kalimantan Timur sebesar 815 miliar. Yang kedua yaitu Gorontalo sebesar 1,043 triliun. Dan yang ketiga yaitu Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,046 triliun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PAD, DBH SDA dan DBH pajak. Pada tahun 2019, PAD Jawa Timur sebesar 19,327 triliun dan DBH SDA sebesar 1,272 triliun dan DBH pajak sebesar 638 miliar. Dan pada Provinsi Kalimantan Timur terdapat PAD sebesar 5,452 triliun dan DBH SDA sebesar 2,401 triliun dan DBH pajak sebesar 637 miliar. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai kondisi dana alokasi umum pada tahun 2019 oleh rekan saya Dita Petricia Sonda. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dana alokasi umum pada tahun 2020. Nampaknya juga tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi tertinggi dalam penerimaan dana alokasi umum. Sehingga pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 3,6 triliun. Sangat besar sekali. Sedangkan Provinsi Kalimantan sebagai provinsi penerima dana alokasi umum terendah hanya menerima 834 miliar. Selanjutnya saya akan menyebutkan top 3 penerima dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2020. Nampaknya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penempat provinsi pertama penerima DAU tertinggi yaitu jatuh pada Provinsi Jawa Timur dengan penerimaan sebesar 3,6 triliun. Sedangkan untuk provinsi kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan total penerimaan dana alokasi umum sebesar 3,4 triliun. Sedangkan di urutan ketiga yaitu jatuh kepada Provinsi Jawa Barat dengan penerimaan dana alokasi umum sebesar 2,9 triliun. Untuk penerima dana alokasi umum terendah pada tahun 2020 telah kami kelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan penerimaan dana alokasi umum sebesar 834 miliar. Provinsi kedua yaitu Kepulauan Bangka Belitung dengan nominal sebesar 943 miliar. Dan provinsi ketiga terakhir sebagai penerima dana alokasi umum terendah jatuh pada Provinsi Gorontalo dengan penerimaan sebesar 946 miliar. Saya akan membacakan top 3 penerima DAU tertinggi pada tahun 2021 yaitu jatuh kepada Provinsi Jawa Timur sebesar 3,7 triliun, yang kedua Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,5 triliun, dan yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 3,1 triliun. Adapun top 3 penerima DAU terendah pada tahun 2021 yaitu jatuh kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 856 miliar, yang kedua yaitu Kepulauan Bangka Belitung sebesar 970 miliar, dan yang ketiga yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 971 miliar. Dan adapun penerimaan PAD pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar pada tahun 2021 sebesar 5,9 triliun. Yang kedua yaitu DBH SDA sebesar 1,3 triliun.
Yang ketiga yaitu DBH pajak sebesar 1,8 triliun. Adapun penerimaan PAD pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 yaitu sebesar 15,4 triliun. Yang kedua, DBH SDA sebesar 718 miliar. Yang ketiga yaitu DBH pajak sebesar 2,7 triliun. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 10 mengenai materi penerimaan dana alokasi umum dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Rekan-rekan sekalian, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada perubahan secara signifikan dari dana alokasi umum itu sendiri. Sehingga dari tahun 2017 sampai tahun 2021, penerimaan tertinggi dan penerima terendah masih saja sama, yaitu jatuh pada Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penerimaan dana alokasi umum, tentu banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam melakukan transfer ke pemerintah daerah. Salah satunya yaitu dapat kita lihat dari pendapatan asli daerah, DBH di bidang sumber daya alam, DBH di bidang pajak, dan lain sebagainya seperti indeks penduduk, IKK, pendapatan per kapita atau PDRB, TBR, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi materi dana alokasi umum pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.